Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah, sama-sama memahami sunnah hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ditanya apa tanda ayat-ayat Allah yang ada yang bisa kita rasakan, ada banyak ya. Jadi kalau kita lihat bukti kekuasaan Allah itu ada yang dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran ayat-ayat Allah yang ada di luar diri kita itu menggunakan kalimat yang dulu melihat. Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Jadi cukup dengan melihat, oh ada unta. Unta itu punya kelebihan, ada punuknya, kemudian di matanya itu ada selaput untuk melindungi, sehingga ketika berjalan melewati gurun badai pasir mereka bisa melihat. Semua fakta-fakta itu cukup dilihat, bisa langsung kita melihat bahwa ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, ini mesti ciptaan dari Allah yang Maha Esa. Tetapi ketika Allah berbicara tentang ayat-ayat yang ada di dalam diri kita, Allah tidak menggunakan kalimat yang dulu. Allah menggunakan kalimat yatafakkaru. Afala yatafakkaru wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Dan dalam diri kalian itu ada ayat-ayat tanda kuasa Allah, apakah kalian tidak berpikir? Jadi memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita itu justru membutuhkan kemampuan untuk berpikir lebih daripada memahami ayat-ayat Allah yang ada di luar diri kita. Contoh lain dalam surat Al-An'am, Allah menyebutkan ketika membahas tentang bagaimana ayat-ayat Allah, wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarrun wa mustawda qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian ada yang menetap, ada yang lahir. Ketika membahas ayat-ayat tentang penciptaan manusia, Allah menggunakan kalimat yafqahun. Sedangkan ketika membahas tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan alam, wa huwa alladzi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wal fassalna al-ayati liqaumin ya'qilun. Allah menggunakan kata-kata ya'qilun, berakal ya. Cukup berakal ketika dan dialah Allah yang menjadikan nujuma, bintang, supaya kalian dapat melihat di kegelapan malam. Ketika mau membahas tentang bintang, Allah menggunakan kalimat ya'qilun, cukup berakal. Tetapi ketika membahas tentang penciptaan manusia, Allah menggunakan kalimat yang mohon, memahami. Jadi tidak hanya sekedar berakal, tapi juga harus benar-benar memahami. Maka bersyukurlah kita dengan fungsi tubuh yang berjalan pada diri kita. Allah menjadikan tubuh kita ini sehat, Allah jadikan fungsi tubuh kita berjalan dengan baik, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memahami bahwa tubuh kita ini berjalan dengan fungsinya karena ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Ketika Allah berkehendak mencabut salah satu saja nikmat dari tubuh kita, maka bisa kita merasakan sakit yang tentu akan mengganggu aktivitas kita. Hadirin rahimakumullah, kedua
marilah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya ajaran Islam hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Kita pagi ini dalam suatu majelis ilmu yang semoga dengan majelis ilmu ini kita mendapatkan fadilah-fadilah dari majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam masjid di antara masjid-masjidnya Allah, yatluna ayatillah, di mana di dalam masjid itu mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarrusunahu bainahum. Tidak hanya membaca ayat-ayat Allah, tapi juga mereka mentadabburinya. Di dalam mereka berkumpul, illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali ketenangan itu akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka akan dilingkupi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di antara malaikat-malaikat yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu hadis yang insya Allah sudah masyhur tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saya bacakan dulu hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan yang dimaksud seperti apa nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah imamun adil, imam pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kemudian selanjutnya, wa rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa rajulun qalabatuhu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh wanita yang memiliki pangkat dan kecantikan, tetapi dia berani mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi sehingga dibahasakan bahwa dia berinfak dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat 'ainah, dan seorang yang menyendiri mengingat Allah dan sampai meneteskan air matanya. Baik, sebelumnya mohon maaf ini saya belum sempat bikin PowerPoint-nya ya. Nanti saya insyaallah akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah pada hari kiamat kelak. Jadi naungan kelak Allah itu akan memberikan naungan kepada 7 kelompok pada hari kiamat. Naungan yang dimaksud ada dua makna yang ada 2 makna dikaitkan dengan pertama hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tajdus syamsu yaumal qiyamati minal khalaq." Jadi pada hari kiamat ketika ada namanya yaumul hasyr, semua manusia itu dikumpulkan ya. Kemudian tajdus syamsu al khalaq, kemudian dari seluruh makhluk yang dikumpulkan, matahari itu akan didekatkan kepada makhluk
Kalau matahari dekat kita itu jadinya gimana? Panas ya. Panas berkeringat ya. Hatta takunu minhum kami medari mil, sehingga jarak antara makhluk itu dengan matahari itu 1 mil. 1 mil ini bukan 1 mil tak ukuran ini ya. 1 mil itu dalam bahasa Arab itu diartikan dengan 1 jarak pandang ya. Bukan 1 mil, kalau 1 mil kan 1, berapa kilo gitu ya, 1,6 kilo kalau salah. Tapi 1 mil yang dimaksud dalam hadis ini adalah 1 jarak pandang. Jadi tidak jauh antara jarak antara kita dengan besok, jarak antara kita dengan matahari ketika yaumul hasyr, ketika hari kita dikumpulkan di hari kiamat kelak. Fayakun nasu ala qadri a'malihim fil ardi, sehingga karena panas berkeringat, manusia itu akan berkeringat tergantung amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, ada yang saking gobiosnya berkeringat sampai keringatnya itu sampai ke ka'bai. Ka'bai itu berarti mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, ada juga yang berkeringat gobios sampai rukbatayhi itu berarti lutut, sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila jifwayhi, jifwayhi itu berarti sepinggang. Wa minhum man yarjumuhu al-araqu iljama, ada juga yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri pada hari kiamat kelak. Nah, itu naungan, kalau kita bicara jilbab itu seperti kayak payung, jadi kayak naungan. Kalau payung itu bahasa Arabnya itu adalah nidollatun, jadi melindungi ya. Jadi hadis ini dikaitkan dengan hadis yang tadi, bahwa 7 golongan tadi kelak ketika dikumpulkan akan mendapatkan naungan, di mana selain 7 golongan itu tidak akan mendapatkan naungan sebagaimana naungan yang didapatkan oleh 7 golongan ini. Kemudian itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dikaitkan dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an gharimihi aw maha'inihi kana fi bil arsy yaumil qiyamah." Jadi ternyata selain 7 golongan tadi, ada juga 1 golongan lain yang dijanjikan akan mendapatkan naungan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberikan keringanan kepada orang yang berhutang, kana fi bil arsy yaumil qiyamah, maka kelak dia akan mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Nah, para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan naungan arsy ini adalah kemuliaan. Jadi bentuknya mungkin bukan suatu naungan, tapi kelak di hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Itu dia 2 makna dari naungan pada hari kiamat. Kemudian kita bahas yang pertama, imamun adil. Ada 7 golongan yang dibahas oleh hadis ini adalah yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Bapak Ibu kalau mengikuti berita baru-baru ini, tahu ini apa? Nepal ya, negara yang benderanya beda sendiri ya. Kalau kan biasanya bendera kan bentuknya kotak, yang Nepal itu kayak bentuknya segitiga tumpuk kalau nggak salah. Jadi apa yang terjadi di Nepal baru-baru ini adalah pemerintahnya digulingkan. Salah satu faktornya adalah karena ada korupsi, kemudian karena ada kesenjangan sosial, ditambah para pejabatnya itu, keluarga para pejabatnya di sana itu dengan bangga memamerkan kekayaannya. Itu kan bukan satu bentuk pemimpin yang adil, sehingga mereka istilahnya dikudeta mungkin ya, dikudeta oleh rakyatnya sendiri. Dan yang mengkudeta ya adalah gengsi para pemuda yang mereka merasakan sendiri bahwa di sana itu mereka kesulitan mencari kerja. Jadi imamun adil. Nah, kalau kita melihat dalam hadis, dalam nas yang lain, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahabban nas ila Allahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adil. Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak
di hari kiamat itu akan berada di dekatnya Allah, majelisnya dekat dengan majelisnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi menjadi seorang pemimpin itu berat. Maka ketika seorang mampu menjadi pemimpin yang adil, kelak dia akan mendapatkan kemuliaan yang apa? Berada di dekat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Pun sebaliknya, wa inna abwaban nasi ilallahi yaumal qiyamah wa asyadduhu adzaban imamun jahirin. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat kelak dan yang paling berat azabnya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawmal qiyamah wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seseorang diberikan amanah untuk memimpin rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat curang kepada rakyatnya, kecuali Allah akan haramkan surga baginya. Ini suatu ancaman yang begitu serius bagi pemimpin yang tidak adil, bagi pemimpin yang sewenang-wenang kepada rakyatnya. Maka kalau kita bertanya bagaimana kriteria pemimpin yang adil gitu ya, maka kita berkaca kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dikisahkan salah satu beberapa kriteria yang mungkin bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah tidak pilih pandang dalam menegakkan hukum atau menegakkan aturan. Dikisahkan bahwa dulu ketika zaman Rasulullah SAW terdapat ada seorang wanita dari wanita Quraisy dari Bani Makhzumiyah, saya lupa Bani mana, termasuk Bani yang punya kehormatan gitu ya. Ada salah seorang wanita dari Bani tersebut yang ketahuan mencuri gitu ya. Kemudian orang Quraisy ini bingung, ini orang mau dihukum apa enggak gitu ya. Kalau dihukum ya dia dari Bani yang mulia, tapi kalau nggak dihukum ini kan dia sudah jelas-jelas mencuri gitu ya. Kemudian orang-orang Quraisy ini mereka berdiskusi, akhirnya mereka meminta tolong kepada Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang begitu disayang oleh Rasulullah SAW untuk melobi Rasulullah SAW, melobi supaya perempuan ini haknya mencuri itu kalau sudah mencapai nisabnya itu ya berarti dipotong tangan. Jadi dia minta orang-orang Quraisy ini meminta kepada Usamah bin Zaid untuk melobikan supaya si wanita yang mencuri ini hukumannya diringankan atau dihapuskan. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usamah, apakah kamu pengen meringankan hak hukuman Allah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya hancurnya kaum sebelum kalian adalah ketika yang mencuri itu adalah orang yang mulia, kalian meninggalkannya, tidak dihukum, dia dibiarkan saja. Tetapi sebaliknya ketika yang mencuri itu adalah orang biasa, maka kalian menegakkan hukum terhadapnya. Nah ini adalah kemudian Rasulullah SAW memberikan penekanan, wallahi lau sarafat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Ini salah satu potongan hadis yang tegas menegaskan bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh pilih-pilih dalam menjalankan hukum, dalam menjalankan aturan, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh karena dia kerabatnya, karena dia masih orang yang berada tidak dihukum gitu ya ketika melanggar, atau sebaliknya ketika yang melanggar itu adalah bukan siapa-siapa didapatkan hukumnya. Nah ini salah satu ciri pemimpin yang adil adalah tidak menjaga-jagakan hukum. Bahkan sampai Rasulullah SAW memberikan penekanan, lau sarafat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Jika seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu tegasnya Rasulullah SAW dalam kaitannya sebagai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah
tidak membeda-bedakan dalam pelaksanaan hukum. Kemudian yang kedua adalah tegas dalam menjalankan aturan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah SAW wafat, itu kan beliau menghadapi banyak ujian di internal maupun eksternal. Salah satu ujian yang terjadi saat itu adalah adanya nabi palsu sama adanya kaum yang tidak mau membayar zakat ya, gitu ya. Banyak yang murtad lah istilahnya, banyak yang murtad itu nabi palsu, sama ada kaum yang dia tetap Islam tapi tidak mau membayar zakat. Padahal zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Di saat dikisahkan saat itu sebenarnya kondisi dalam negeri itu juga sebenarnya belum stabil gitu ya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menegaskan bahwa ini kaum yang tidak mau bayar zakat ini sudah dikasih peringatan, masih tidak mau membayar zakat, maka harus diperangi. Jadi tegas dalam menjalankan perintah Allah SWT. Kemudian itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga tidak hanya kemudian ciri yang ketiga juga kisahnya Abu Bakar As-Siddiq adalah mau menjalankan menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Jadi dalam khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, salah satu potongan khutbahnya beliau mengatakan seperti ini. Wal qawiyyu fikum dha'ifun inni hatta akhudhal haqqu minhu insyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang kuat di antara kalian, orang-orang yang punya power di antara kalian itu di hadapanku mereka itu semua lemah sampai aku mengambil hak-haknya mereka. Pun sebaliknya, dan wadha'ifu fikum qawiyyun inni hatta ulihal haqqu insyaallah. Dan sesungguhnya orang lemah di antara kalian itu mereka itu kuat di hadapanku. Aku tidak berani terhadap orang-orang lemah di antara kalian sampai aku bisa memberikan hak-haknya mereka. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, pemimpin yang adil dicontohkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ciri yang keempat ini adalah penuh kasih sayang dan peduli terhadap rakyatnya. Umar radhiyallahu anhu itu setiap malam sering sekali berkeliling kota Madinah untuk melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Ya, istilahnya apa? Blusukannya. Jadi beliau itu sering melihat langsung bagaimana kondisi rakyatnya. Suatu ketika mungkin sudah masyhur ceritanya ya. Suatu ketika beliau mendengar malam-malam itu kok ada suara anak kecil menangis gitu ya. Kemudian beliau menguping percakapan antara ibu dengan anak itu. Anak itu nangis terus gak mau berhenti. Kemudian ibunya itu kayak tenangin anaknya. Tidur aja dulu. Ini ibu lagi masak rotinya gitu ya. Kemudian ditunggu lama kok masih nangis terus dan nggak jadi rotinya. Maka didatangilah oleh Umar bin Khattab saat itu. Beliau menyamar ya. Jadi tidak diketahui bahwa beliau itu adalah seorang khalifah. Oleh ibunya itu tidak tahu kalau Umar bin Khattab yang datang saat itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian ibu ini ditanya, ibu apa yang terjadi gitu, ibu kenapa masaknya belum matang-matang gitu. Kemudian ibu itu buka pancinya, yang dimasak adalah batu. Bahwa kok yang dimasak batu itu, rasanya itu nggak punya apa-apa. Ini semua itu gara-gara Umar bin Khattab gitu. Jadi terang-terangan ngomong seperti itu ya. Tapi Umar nggak marah. Umar radhiyallahu anhu, beliau nggak marah karena beliau itu adalah satu kritikan bagi beliau. Memang apa yang terjadi? Jadi ceritanya suaminya ibu itu adalah seorang yang syahid dalam tugas gitu ya, tapi tidak mendapatkan bantuan tunjangan saat itu. Maka saat itu malam itu juga nggak nunggu besok, nggak nunggu pengawalnya, beliau sendiri yang mengambil dari Baitul Mal, gandum, daging semuanya diambil, dipikul sendiri oleh punggungnya beliau. Diantar ke rumahnya ibu tadi,
beliau sendiri yang memasakkan dagingnya, memasakkan gandumnya. Ketika udah jadi, beliau yang juga yang menyuapi anak-anak dari ibu tadi. Maka itu salah satu contoh bagaimana sikap sebagai seorang pemimpin. Maka begitu, kalau kita melihat begitu mengharukannya kisah itu ya, begitu mengharukannya kisah itu, sebegitu mulianya pemimpin, sebegitu besarnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka ketika seorang itu mampu menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin, kelak dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, malah memanfaatkannya, aji mumpung dan sebagainya, menyia-nyiakannya, malah menzalimi rakyatnya, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan balasan juga. Itu yang pertama ya, imamun adil, pemimpin yang adil. Kelak selain mendapat naungan dari Allah SWT, dia juga akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah SWT dan yang paling dekat majelisnya dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Sabwah itu adalah kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Kenapa dalam hadis ini dikhususkan pemuda? Karena pemuda itu adalah fase di mana lagi menggebu-gebunya, punya tenaga untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Nah, ketika dia mampu memanfaatkan tenaganya, memanfaatkan pikirannya, memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syahwat-syahwatnya, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau mungkin seorang sudah usia lanjut rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahasanya memang sudah seharusnya ya. Sudah seharusnya seperti itu, karena memang itu adalah waktu-waktu momen dimana bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada orang usianya masih muda, tenaganya masih penuh, pikirannya masih fresh, kemudian idenya masih banyak gitu ya, dia mampu menggunakan potensi yang dimilikinya untuk beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kenapa masjid? Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sesungguhnya di dalam satu negeri tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka ketika seorang itu hatinya terpaut dengan masjid, karena di masjid seorang itu beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, bertadarus, kemudian menuntut ilmu, gitu ya. Salah satu kisah yang bisa kita contoh adalah kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abi Maktum. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keterbatasan berupa buta ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar tafsir surat Abasa gitu ya, bermuka masam gitu ya, Abasa wa tawalla, itu berkaitan dengan kisah Rasulullah SAW dan Abdullah bin Abi Maktum. Itu nanti kapan-kapan. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abi Maktum ini adalah seorang sahabat yang senang sekali ke masjid dan senang beriktikaf di masjid. Ketika beliau sholat zuhur, beliau iktikaf sampai asar iktikaf sampai maghrib iktikaf sampai isya. Yang jadi problem apa? Subuh, karena isya ke subuh lama ya. Jadi beliau pernah meminta istri kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, boleh nggak kalau saya
saya ini kan buta, kemudian rumah saya itu jauh dari masjid. Boleh nggak kalau saya minta diringankan, tidak sholat subuhnya aja ke masjid, hanya subuhnya aja gitu? Rasulullah SAW jawabnya kayak gimana? Rasulullah SAW nggak jawab iya dan nggak jawab enggak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, atas mau azan, apakah kamu mendengar azan? Gitu ya. Bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Madum tasami taladan fa'adhiha bil masjid. Maka selama engkau mendengar azan, maka laksanakanlah sholat itu di masjid. Maka semenjak itu sholat subuh, azan subuh itu menjadi azannya Abdullah bin Abi Maktum. Kalau kita perhatikan dulu Rasulullah zaman Rasulullah SAW itu azan pertama Bilal bin Rabah itu azan persiapan subuh ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca sekitar 50 ayat sampai nanti selanjutnya azan subuh itu adalah miliknya Abdullah bin Abi Maktum. Begitu istimewanya Abdullah bin Maktum tidak pernah meninggalkan sholat di masjid, hanya selalu terpaut dengan masjid. Dan Abdullah bin Maktum merupakan salah seorang sahabat yang tercatat beberapa kali menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam ketika beliau tidak ada di Madinah. Misalkan ketika Rasulullah SAW sedang mengikuti perang di mana gitu ya, beberapa kali Abdullah bin Maktum ini ditunjuk menjadi pengganti imamnya Rasulullah SAW. Begitu mulianya di dunia Allah kasih kemuliaan bagi Abdullah bin Maktum, kalau di akhirat beliau akan mendapatkan tempat yang spesial ya, karena termasuk dalam orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemudian selanjutnya yang berapa ini tadi? 4 ya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah SWT. 2 orang yang saling mencintai karena Allah SWT, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah SWT. Ini bukan konteksnya, tidak selalu kaitan dengan suami istri, tapi juga bagaimana seorang itu mencari persahabatan, saling bersahabat meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi saling bersahabat karena Allah, bukan karena kepentingan. Maka kisah seperti ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka dikisahkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqasha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang sudah menempati tempat itu terlebih dahulu, yaitu orang-orang Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai para muhajirin yang datang ke tempat mereka. Bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan kerabat. Hubungan satu-satunya hubungan adalah hubungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa kana bihim khassas. Dan mereka mengutamakan para muhajirin yang datang itu daripada diri mereka sendiri gitu ya. Jadi kaum Ansar saat itu berusaha memberikan apa yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada sahabat mereka, kepada saudara mereka yang muhajirin. Bahkan Rasulullah SAW beberapa dipersaudarakan ya. Kalau yang terkenal itu adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Bahkan Sa'ad bin Rabi seorang muhajirin saat itu yang Abdurrahman bin Auf itu belum kaya ya. Dia udah kaya di Mekah, tapi kan hartanya ditinggalkan di sana. Saat itu beliau juga belum punya usaha di Madinah. Saat bin Rabi menawarkan, mau nggak setengah hartaku buat kamu gitu ya. Aku punya 2 istri, satu istriku tak ceraikan, nanti kalau mana yang kamu suka nanti kamu beristri ya gitu istilahnya. Terus Abdurrahman bin Auf tidak cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi begitu mereka mencintai saudara mereka bukan karena ada ikatan saudara, bukan karena ada ikatan rekan bisnis atau sebagainya, tapi karena ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang dicontohkan oleh para sahabat kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang ke-5 ya. Berarti wa rajulun talabathu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang diajak berzina oleh
perempuan yang memiliki pangkat dan memiliki kecantikan gitu ya. Pokoknya ini Allah, maka dia berani dengan tegas menolak. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Mawaid wal Majalis, kisah tentang seorang penjual kain, kalau nggak salah namanya Abu Bakar Al-Mis. Al-Mis itu adalah namanya Abu Bakar, dijuluki Al-Mis karena dia, mis itu artinya parfum ya. Jadi karena dia tubuhnya itu senantiasa wangi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal ceritanya. Jadi Abu Bakar Al-Mis ini penjual kain kalau nggak salah, menjajakan dagangannya ya. Terus tiba-tiba dia dipanggil oleh salah seorang perempuan, katanya mau beli gitu ya. Ternyata ketika sampai di rumahnya, ditutup semua jendelanya, pintunya ditutup, diajak berzina oleh perempuan tadi. Dia mengancam, kalau kamu menolak, saya akan berteriak menuduh kamu yang mau mengajak saya berzina. Jadi mau memutarbalikkan fakta kalau kamu menolak gitu ya. Abu Bakar ini bingung. Ya udah, saya ke kamar mandi dulu. Di kamar mandi dia melihat jamban ini, zaman dulu nggak kayak sekarang gitu. Belum ODF ya. Jadi ada pas situ, ada kotoran di situ, dia lumuri kotoran itu ke seluruh tubuhnya. Dilumuri semua kotoran itu jadi bau ya. Jadi aroma yang nggak sedap saat itu gitu ya. Dia keluar, dia sengaja ngumuri itu biar apa? Biar si perempuan ini jadi jijik ya. Ketika keluar dari kamar mandi, si perempuan tadi melihat tuh, kamu bau, sana pergi. Akhirnya pergi, senang kan, malah pergi, dia terbebas dari ancaman berzina. Tapi semenjak itu karena dia merelakan tubuhnya berlumuran kotoran dalam rangka menghindari zina, Allah tinggikan derajatnya, Allah berikan dia kemuliaan dunia, tubuhnya bau wangi, bahkan sampai jadi sepanjang para teman-temannya dia itu bertanya, kamu tuh pakai parfum apa gitu, kok wangi terus gitu. Dia menjawab, saya tuh nggak pernah pakai parfum gitu, kamu kok wangi terus gitu. Akhirnya dia menceritakan asal-muasal kenapa tubuhnya senantiasa wangi. Bahkan dikisahkan juga sampai beliau wafat, kuburannya pun tetap wangi. Itulah salah satu kemuliaan. Di dunia sudah dapat kemuliaan, di akhirat kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6-nya, seseorang yang bersedekah diam-diam. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seorang yang bersedekah secara diam-diam, fa'akhfa, disembunyikan ya, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kiri, bahasa ungkapannya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kalau pernah lihat orang sedekah tangannya kayak gini, jadi masukin tangan kanan, tangan kirinya di belakang. Ini bukan seperti itu, ini ungkapannya. Saking seorang hamba ini berhati-hati menjaga diri jangan sampai dia terkena namanya riya, jangan sampai karena sedekah itu balasannya besar. Tetapi ketika sedekah itu sudah terkotori oleh riya, ketika sedekah itu sudah terkotori oleh sum'ah, ketika sedekah itu sudah terkotori oleh pamer, maka pahalanya akan sia-sia. Maka seorang hamba ini sudah menjaga, dalam rangka menjaga keikhlasannya, dalam rangka menjaga supaya dirinya tidak terserang riya, maka dia bersedekah secara diam-diam. Pernah dengar kisah Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini seorang, jadi anaknya dari Husain, Hasan atau Husain, saya lupa. Jadi beliau adalah cicitnya Rasulullah SAW. Dikenal dengan Zainul Abidin atau disebut dengan Imam Ali Zainul Abidin. Zainul Abidin itu gelarnya ya, namanya Imam Ali bin Husain bin Ali Beliau adalah seorang tabi'in ya, berarti ya, yang senang bersedekah di malam hari. Jadi di Madinah itu beliau sering membagikan gandum kepada
masyarakat yang kurang mampu. Di tengah malam tidak ada yang lihat, hanya beliau sendiri yang karena kan nggak pakai asisten ya, jadi hanya beliau sendiri yang membawa minumnya di bagian depan pintu, ditaruh di depan pintu penduduk Madinah. Nah, ketika sampai berjalan lama, hanya ada satu apa dua orang yang mengetahui kalau ternyata itu adalah beliau. Tapi beliau meminta kepada orang itu jangan disebarkan, jangan ngomong ke siapa-siapa. Cukup Allah yang tahu kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika beliau wafat, ketika beliau dimandikan itu dilihat di punggungnya ini kok banyak biru-biru, banyak memar, banyak bekas apa namanya ya. Ya, biar kalau mungkin orang suka angkat beban di panggungnya kan pasti ada bekas ini ya, ada bekasnya. Ini kok bekas apa ini gitu? Apakah beliau pernah jatuh atau apa gitu? Ketika dimandikan, ketika beliau wafat, kemudian dimandikan, dilihat kok ada bekas memar di punggungnya gitu. Kemudian menjadi pertanyaan. Nah, orang yang mengetahui tadi supaya tidak timbul prasangka yang macam-macam, maka beliau cerita, saya itu tahu bahwa Imam Ali Zainul Abidin ini adalah orang yang setiap malam selalu membagikan gandum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi tapi memang saya selama beliau hidup tidak pernah, beliau selalu minta saya untuk tidak menceritakannya. Tapi saya harus cerita karena ini dalam rangka menghindari fitnah. Jadi saya menceritakan, oh iya ternyata benar setelah beliau wafat itu sudah tidak ada lagi yang membagikan gandumnya. Itu salah satu contoh bagaimana seseorang itu bersedekah, menjaga dirinya, berhati-hati supaya tidak jatuh dalam riya. Selanjutnya yang ke-7 terakhir ini. Berarti udah mau selesai ya. Seorang yang menyendiri warajulun dzakarallaha khalian faqadat ainah, dan seorang yang berzikir mengingat Allah khalian sendiri faqadat ainah. Maka kemudian karena mengingat Allah ini air matanya menjadi menetes. Ini bisa berarti dua makna. Yang pertama adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba ini berzikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, teringat akan dosa-dosanya, kemudian begitu takutnya akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menetes air matanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas, sami Rasulullah SAW yaqul ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata yang senantiasa melek untuk berjaga-jaga fisabilillah, berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi dua mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang melek terus berjaga fisabilillah. Dia yang maksudnya pertama adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua karena satu bentuk kesyukuran, yang kedua adalah menangis karena sebagai bentuk suatu kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Suatu ketika dikisahkan ada seorang sahabat yang datang ke masjid, kemudian sahabat ini melihat Rasulullah SAW lagi terisak, lagi sendu gitu ya. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Gitu. Sedangkan Allah itu sudah mengampuni dosa-dosamu, Allah sudah menjamin engkau masuk ke dalam surga. Apa yang membuat engkau menangis? Rasulullah SAW menjawab, afala akuna abdan syakura. Ini adalah tidak aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi menangisnya beliau itu adalah salah satu bentuk syukurnya beliau, salah satu bentuk bagaimana beliau bersyukur atas segala nikmat pertolongan yang sudah Allah berikan kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, demikianlah 7 golongan yang Allah janjikan akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Maka dengan pembahasan tadi, semoga kita berdoa semoga Allah menjadikan kita salah satu dari 7 golongan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita senantiasa amanah dari 7 golongan tadi yang bisa kita kejar gitu ya.
kita yang bisa kita dapatkan supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salah dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.